Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winoza dari Prihaditas dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan studi kasus pengawasan mutu perencanaan pembangunan gedung dan kawasan kantor koordinator 3. Outline dari paparan ini yaitu yang pertama pendahuluan, profil lokasi studi kasus, pembahasan, dan terakhir penutupan dan rekomendasi. Latar belakang dari studi kasus ini adalah perencanaan bangunan gedung adalah proses awal yang sistematis dalam merancang dan menyiapkan segala hal yang diperlukan sebelum pembangunan suatu gedung dimulai. Pengendalian mutu pengawasan bangunan gedung pada tahap perencanaan merupakan proses penting untuk memastikan dokumen perencanaan memenuhi standar teknis, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan fungsional bangunan. Maksud dan tujuan studi kasus yaitu pertama identifikasi masalah, mengidentifikasi permasalahan pengawasan mutu pembangunan pada tahap perencanaan. Yang kedua, menjelaskan risiko dan dampak dari permasalahan pengawasan mutu. Yang ketiga, menentukan strategi pengendalian mutu untuk meminimalkan masalah. Yang keempat, yaitu menyusun rekomendasi teknis pengawasan mutu perencanaan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi dan ruang lingkup permasalahan. Identifikasi yang pertama, kualitas gambar perencanaan teknis tidak sesuai standar, dan yang kedua, keabsahan gambar perencanaan teknis kurang valid. Ruang lingkup permasalahan yaitu evaluasi dokumen gambar rencana struktur Tower 1, gedung dan kawasan kantor koordinator 3, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Selanjutnya itu profil lokasi studi kasus. Proyek bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinasi 3 menjadi lokasi studi kasus dengan detail sebagai berikut. Nama proyek pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3. Lokasi proyek kawasan IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Nilai proyek Rp902.579.775.000. Sumber dana APBN tahun anggaran 2022 sampai 2024. Waktu pelaksanaan yaitu 24 bulan, luas lahan 32.900 meter persegi, luas lantai 31.124 meter persegi. Metode pelaksanaan design and build, penyedia jasa PT Waskita Karya, PT Nindya Karya KSO, konsultan pengawas atau MK, PT Pirama Karya, PT Laras Sembada KSO. Pemberi tugas, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Timur. Pembahasan yang pertama yaitu kualitas gambar perencanaan. Terdapat informasi yang tumpang tindih, gambar sulit dibaca, beresiko salah, persepsi, dan elemen penting terabaikan. Yang kedua yaitu garis batas tidak jelas, yang dapat menimbulkan kebingungan, pelaksana bisa melewatkan bagian yang harus dirujuk di gambar lain. Yang ketiga yaitu revisi tidak berlabel. Pelaksana menggunakan gambar lama, proyek dilaksanakan dengan rujukan yang salah. Langkah pengendalian mutu dari masalah tersebut yaitu pemeriksaan dokumen menyeluruh, melakukan pemeriksaan dokumen secara komprehensif pada semua aspek untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan elemen yang tumpang tindih. Yang kedua yaitu rapat koordinasi tenaga ahli, mengadakan rapat koordinasi rutin antara tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengoreksi dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebelum dimulainya konstruksi. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan ketidaksesuaian, membuat laporan ketidaksesuaian desain yang detail disertai dengan rekomendasi koreksi yang jelas dan terukur. Yang keempat yaitu verifikasi gambar revisi, memeriksa kembali gambar yang telah direvisi secara teliti untuk memastikan bahwa semua masalah telah teratasi dan tidak ada masalah baru yang muncul. Masalah yang kedua yaitu keabsahan gambar perencanaan. Yang pertama, tanpa nama perusahaan dan nama drafter. Itu mengakibatkan sulit mempertanggungjawabkan desain secara profesional. Yang kedua, tanpa tanggal pembuatan. Tidak ada versi acuan resmi. Penyedia jasa bisa menggunakan gambar yang belum final. Yang ketiga, perbedaan tanda tangan. Dokumen bisa dianggap tidak sah secara hukum, menimbulkan keraguan keabsahan. Langkah pengendalian mutu yaitu
Yang pertama, review gambar bersama. Melakukan review gambar secara berkala antara konsultan berencana, pelaksana, dan pengawasan untuk memastikan keselarasan dan keakuratan. Yang kedua, kelengkapan informasi dokumen. Memastikan seluruh gambar memiliki informasi revisi, stempel revisi, dan penjelasan simbol secara lengkap dan jelas. Yang ketiga yaitu prosedur validasi dokumen. Menerapkan prosedur validasi dokumen yang ketat sebelum pelaksanaan di lapangan dimulai untuk mencegah penggunaan dokumen yang tidak sah atau belum final. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama, masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian pada gambar perencanaan baik dari sisi standar gambar maupun kelengkapan informasi teknis. Yang kedua, belum optimalnya koordinasi antar pihak yang terlibat, dapat kesalahan desain, konflik teknis, keterlambatan pekerjaan, pembengkakan biaya, hingga sengketa hukum. Yang ketiga, secara umum dokumen perencanaan masih memerlukan revisi dan koreksi. Yang terakhir yaitu rekomendasi melakukan revisi menyeluruh terhadap gambar dan dokumen perencanaan oleh konsultan perencana, menerapkan koordinasi berkala antara pihak yang terlibat. Yang ketiga, menambahkan dan melengkapi informasi administrasi teknis pada semua gambar. Yang keempat, mewajibkan pengguna template gambar teknis sesuai standar ketentuan yang berlaku. Yang kelima, melakukan proses verifikasi dan validasi akhir. Yang terakhir yaitu menyusun dan menerapkan prosedur pengendalian mutu dokumen perencanaan. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.